سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, kita akan melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis fi bayani usuli manhajis salafi ashabil hadis. Pembahasan kita adalah pembahasan Al-Mabhasus Samin, halaman 249. Al-Mabhasus Samin, pembahasan yang nomor 8. Al-akhlaqu wat tazkiyah. Akhlak adalah bahasa kita budi pekerti yang membedakan antara manusia dan hewan. Dan juga banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita berakhlak yang mulia. Bahkan juga Allah Ta'ala menggelari beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Karena itu Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan dari semua sisi, karena Allah Ta'ala telah menjadikan beliau memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada yang melebihi akhlaknya beliau. Ini menunjukkan panutan kita. Yang kita jadikan panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan menganut bapak-bapak kita, karena mereka tidak bersih dari dosa dan bukan mendapatkan wahyu. Tetapi kita mengikuti utusan Allah, karena itu sebagai bentuk kewajiban kita. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, baru wa ulil amri minkum. Maka Allah menggabungkan taat dua, atii'ullah, taatlah kamu kepada Allah, maknanya beribadahlah kamu kepada Allah. Karena ibadah yang Allah perintahkan untuk kita itu manfaatnya untuk diri kita, bukan kembali kepada yang memerintah. Wa atiur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mendapatkan wahyu dan dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk. Wat tazkiyah maknanya membersihkan jiwa. Ya, perlu jiwa kita bersihkan. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita ini ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada kita, kepada manusia, sifat curang, sifat emosi, mau menang sendiri, sifat hasud, dan sifat egoisme atau anania, hanya saya. Dan juga ada sifat yang mulia, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya dari nafsunya. Wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi orang yang mengotori fitrahnya. Inilah perlunya kita memiliki akhlak yang mulia. Bahkan beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Karena ketika beliau belum diutus oleh Allah Ta'ala, bangsa Arab jadi bangsa yang kurang beradab, yang tidak beradab, bahkan mengalahkan pula yaitu adabnya hewan. Karena manusia kalau punya akal, punya hawa nafsu,
tidak dikendalikan dengan fitrahnya, tidak dikendalikan dengan din, lebih bahaya daripada hewan. Dan itulah Allah telah menjelaskan, yaitu mereka ini lebih hina daripada yaitu hewan. Karena itu kita harus memiliki akhlak yang mulia. Wa tazkiyah, makna tazkiyah minaz zakati, zakat tazkiyah, wa hiya an-numuwu, yaitu tumbuh berkembang, al-hasilu yang diperoleh an barakatillahi ta'ala, dari keberkahan karunia Allah ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, maka manusia menjadi mulia jika memiliki akhlak yang baik. Dan tidak mungkin orang itu akan memiliki akhlak yang baik kecuali dia menerima Islam ini secara kafah. Karena Allah Ta'ala mengutus nabinya untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Ta'ala membekali beliau dengan wahyu, sehingga menjadi baiknya manusia dan juga baiknya para sahabat. Wa tazkiyatun nafsi, maknanya menjernihkan jiwa, membersihkan jiwa. Ay taharatuha, bagaimana jiwa kita itu bersih dari kezaliman, dari perbuatan dosa, dan dari kemaksiatan, dan dari menindas atau yang lainnya. Inilah faedahnya perlunya kita mentazkiyah, membersihkan jiwa kita. Karena jiwa kita itu ada dua keinginan, keinginan baik, keinginan buruk. Mana mungkin kita tahu jiwa kita keinginannya buruk kalau kita tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Makanya para ulama sunnah yang istiqamah akhlaknya mulia. Bihaitsu yastahiqul insanu, yang mana berhak manusia ini fid dunya, di dunia, al-awsaf al-mahmudah, memiliki sifat yang terpuji. Karena manusia senang kalau dia menjadi baik, demikian juga senang kalau orang itu menjadi baik. Ini fitrah kita. Tetapi hawa nafsu kadangkala mengalahkan fitrahnya. Wa fil akhirati, dan untuk di akhiratnya, al ajru, mendapatkan pahala, wal masubatu, al ajru wal masubah, sama pahala. Jadi orang yang membersihkan jiwanya menjadi orang yang paling baik di dunia dan mendapatkan pahala yang banyak di akhiratnya. Ini perlunya tazkiyatun nufus. Dengan apa? Kita dengan menuntut ilmu. Karena kita tidak tahu jelek dan baik kecuali dengan ilmu. Setelah kita tahu yang baik, kita kerjakan. Setelah kita tahu yang buruk, kita tinggalkan. Inilah yang membedakan manusia yang berakhlak dengan manusia yang tidak berakhlak. Makanya kejahatan manusia di dunia ini karena sebab akhlaknya. Wa huwa ayyataharral insanu ma fihi tathiruhu. Maka hendaknya manusia itu berusaha bagaimana bisa membersihkan, menyucikan jiwanya dari sifat hasud, dari sifat iri, dari sifat zalim, dan dari sifat menganiaya. Wa dzalika yunsabu, dan ini dinisbahkannya pertama taratan ilal abdi, ada kalanya hubungannya kepada hamba, likaunihi muqtasiban lidzalika, karena hamba ini yang berbuat baik atau yang berbuat buruk. Maka Allah melarang kita berbuat jahat, karena kita diperlakukan jahat oleh orang tidak mau. Bagaimana kita senang memperlakukan jahat pada seorang? Dan Allah berfirman dalam surat Asy-Syams al-ayat at-tasi'ah, qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya dari syirik,
dari bid'ah, dari maksiat, dan dari amalan yang tidak diridhai oleh Allah. Tetapi orang itu mampu membersihkan jiwanya ketika dia berilmu dan diamalkan ilmu itu. Perhatikan para sahabat sebelum mereka masuk Islam lain ketika sudah masuk Islam, asalnya tidak benar menjadi baik. Dan itu telah kita fahami sendiri. Orang yang mempelajari ilmu din dan diamalkan lebih baik daripada orang yang belajar tidak diamalkan. Apalagi tidak belajar kemudian mana mungkin dia akan menjadi baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Rugi bagi orang yang mengotori jiwanya. Dikotori jiwa itu dengan kemaksiatan, dengan kebodohan, dengan syubhat. Dibersihkan jiwa itu dengan ilmu, diamalkan ilmu din itu dengan penuh kesabaran. Di mana tarotan ilal abdi, dinisbahkan kepada hamba. Wa tarotan ilallah ta'ala, maknanya Allah ta'ala yang membersihkan jiwa kita. Kalau tadi qad aflaha man zakka, nisbahnya kepada seorang hamba, karena Allah Ta'ala memberi akal kita, dan juga dengan akal itu manusia bisa membedakan. Makanya jarang orang mau bunuh diri, karena bunuh diri menyiksa dirinya. Tidak ada orang itu akan mukuli badannya sendiri, justru sakit maka dia berobat. Maka upaya dari tazkiyah bisa juga dari orang tersebut. Perlunya kita meninggalkan kemaksiatan supaya bersih jiwa kita. Yang nomor dua dinisbahkan kepada Allah. Likauni fa'ilan lidzalika, karena Allah yang menjadikan orang itu mentazkiyah dirinya atau tidak. Nah, likaunihi fa'ilan lidzalika fil haqiqah, karena yang berbuat sebenarnya hanya Allah. Makanya kita perlu memohon kepada Allah, memohon akhlak yang mulia, memohon menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, karena Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yaitu Allah, ya Allah, teguhkan hatiku ini agar tetap istiqamah berpegang kepada agamamu. Karena itu kita hendaknya selalu berdoa. Bagi orang melakukan kemaksiatan, mohon kepada Allah istighfar, mohon kepada Allah petunjuk dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, akan menjadi baik. Mana dalilnya bahwasanya Allah Ta'ala yang mentazkiyah hambanya ini dengan dasar ayat dari surat An-Nisa nomor 49. Balillahi yuzakki may yasha'u wala yudlamuna fatila. Bal, tetapi Allah lah yuzakki, yang menjernihkan jiwa hamba ini. Siapa? May yasha'u, hamba yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan baiknya seseorang itu Allah Ta'ala menjadikannya. Nah, makanya kita harus mohon kepada Allah Ta'ala, dan juga hendaknya kita beribadah kepada Allah agar hati kita hati yang baik. Karena itu kita bisa membedakan antara moralnya orang kafir dengan orang muslim yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Beda. Orang kafir tidak punya pegangan, yang punya pegangan adalah hawa nafsu. Orang mukmin dikendalikan hawa nafsunya dengan din, dengan ilmunya Allah. Kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Wala tattabi'il hawa, kamu jangan mengikuti hawa nafsu. Wala yudlamuna fatila, dan tidak akan dizalimi atau dikurangi sedikit pun bagi orang yang telah ditazkiyah oleh Allah. Perlunya kita ketika membaca surat Fatihah mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat, wahai Allah, semisal para anbiya, para sahabatnya radhiyallahu anhum.
Nah, jadi kita harus mohon kepada Allah. Wal akhlaqu, sedangkan akhlak hiyal quwa, suatu kekuatan. Ya. Orang memiliki akhlak yang mulia, dia kuat dia. Karena dia tidak mungkin akan dia yaitu digulingkan atau dibujuk oleh seseorang. Karena punya prinsip yang sendiri. Wasajaya, dan juga kekal, kokoh, kuat sama. Hanya tidak ada orang bisa membujuk Rasulullah SAW, membujuk para anbiya. Yang bisa dibujuk adalah orang awam yang tidak tahu. Tetapi orang-orang yang ahli taqwa, walaupun dia miskin, walaupun kena musibah, tidak mungkin dia akan dibujuk oleh orang kufar. Karena Allah Ta'ala menjaga mereka. Dzalika bi annallaha maula lahum. Yang demikian juga Allah akan mencintai, menolong. Maula itu menolong, membela hamba-hambanya yang beriman. Tidak ada satupun nabi yang murtad, karena Allah Ta'ala menjaganya. Wa maktasabul insanu, dan apa yang diperbuat oleh manusia minal fadilati, berupa amalan-amalan yang mulia, bi khuluqi, yaitu sebab akhlak-akhlaknya dia. Dan akhlak ini sangat penting. Berapa banyak manusia menilai orang itu akhlaknya baik, penyantun termasuk akhlak, bersabar termasuk bagian akhlak, tawadhu termasuk bagian akhlak, ridha dengan pemberian Allah Ta'ala termasuk bagian akhlak, tidak cemas, tidak putus asa termasuk bagian akhlak yang mulia. 6. Selanjutnya aqsamul akhlaqi, pembagian akhlak, pembagian perangai. Wa tanqasimul akhlaqu ila qismaini, terbagi akhlak ini menjadi 2. Qismun jabaliyun, pertama akhlak yang secara fitrah. Semenjak kecil Allah Ta'ala beri fitrah seorang itu, penyabar, tawadhu, lembut. Makanya kita harus mohon kepada Allah. Yang nomor 2, qismun kasbiyun, yaitu membagian yang diupayakan oleh manusia. Bagaimana dia bisa menjadi baik dengan menghindari perbuatan jahat, menghindari bid'ah, menghindari syirik, menghindari kemaksiatan. Kemudian setelah menghindari kemaksiatan, menghindari kesyirikan, bagaimana dia menggantinya, yaitu dengan akhlak, dengan tauhid. Maka orang tahu bertauhid orang yang mulia, berpegang kepada sunnah, itu namanya yaitu akhlakun kasbiyun, akhlak yang diperoleh dengan usahanya manusia itu sendiri. Namun semuanya ini tidak lepas dari ketentuan Allah. Makanya manusia harus mohon kepada Allah. Jadi ada qismun jabaliyun, akhlak yang sebenarnya fitrah, sebagaimana para anbiya mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun kasbiyun, yang mana itu harus diupayakan oleh manusianya. Oleh karena itu kita diperintah Allah Ta'ala untuk beramal salih. Dilarang kita melakukan syirik, melakukan bid'ah, melakukan kemaksiatan, karena akhlak yang tidak baik. Oleh karena itu kita bisa melihat akhlaknya orang yang punya ilmu diamalkan, lain dengan akhlaknya orang jahil yang dia berbicara, bertindak tanpa ilmu. Al-awwal al-qismul jabaliyu, akhlak yang secara fitrah. Nah, suatu saat orang bersaudara, adiknya bagus, kakaknya tidak baik, punya fitrah, dan yang harus kita syukuri. Ayat alladzi qad yuftaru alaihi ba'dun nas, maknanya kadangkala ada sebagian manusia ini dikasih fitrah oleh Allah menjadi orang yang baik,
fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala li Maryam, kepada Maryam, an Isa alaihi salam, dari Isa alaihi salam, disebutkan dalam surat Maryam ayat nomor 19, li ahaba laki ghulaman zakiya, sungguh aku akan mengaruniai kamu wahai Maryam ghulaman, anak zakiya, yang cerdas, yang berakhlak. Ini maknanya yaitu al-qismul jabali, ya, tanpa usahanya manusia, namun fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan juga para anbiya. Liahaba laki ghulaman zakiyah, aku karuniakan kepadamu wahai Maryam ghulam, yaitu anak yang zakiyah, yang mentazkiyah dirinya, yang berakhlak yang mulia. Ay muzakka bi khuluqi, maknanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala dengan akhlak yang mulia. Makanya kita hendaknya mohon kepada Allah Ta'ala memiliki akhlak yang mulia, karena Allah Ta'ala yang memegang hati kita, yang merubah hati kita. Wa dzalika an tariqil ikhtibai ijtibai, yaitu dengan jalan al-istiba, maknanya pemilihan. Istabaya, tapi memilih, yaitu Allah Ta'ala memilihnya. Nabi Isa alaihissalam menjadi orang yang mulia. Wa taufiqi, dan dengan memberi hidayah al-ilahi, hidayahnya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya kita mohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus termasuk akhlak yang mulia. Naam, hada al-qismul jabali. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Asajja wafda Abdul Qais, kepada Asajja, yaitu delegasi Abdul Qais, inna fika la khuslataini, sesungguhnya pada dirimu wahai Asajja memiliki dua perangai, khuslataini, dua akhlak yang mulia. Dan khuslatain maknanya akhlak secara fitri. Yuhibbuhumallah, yang mana Allah mencintai dua perangaimu itu. Pertama al-khilmu, penyantun. Nah, ini tidak semuanya orang penyantun, kadang-kadang ada yang keras sekali. Wal anaati, dan juga penyabar. Wal anaatu atau al-khilmu wal anaatu, penyantun dan penyabar. Dan ini termasuk amalan hati. Jarang kita jumpai orang itu penyantun dan bersabar. Makanya kita mohon kepada Allah. Yang banyak orang itu mutasaddid, bersifat keras. Asani yang nomor 2, al-qismul kasbiyu, jadi akhlak yang diupayakan oleh insannya, oleh manusianya, berupa menjadi orang yang baik dengan cara menuntut ilmu, diamalkan ilmu itu, dan juga didakwakannya dengan penuh kesabaran. Namanya al-qismul al-kasbiyu. Tapi tidak mungkin kita akan mendapatkan akhlak yang secara diperoleh dengan amal ini kecuali kita berilmu, tahu akhlak yang mulia, mempelajari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga akhlaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ayat alladzi yumkinu lil insani, maknanya mungkin manusia itu ayyak tasibahu min bi'atihi, ya, melakukan akhlak yang baik ini dari tabiatnya dia, dari perangainya dia. Fayata'assaru biha, maka terkesan dia
Upayakan kita menjadi orang yang baik. Kalau kita pemarah, upayakan kita bisa ngerem marah kita. Upayakan kita bisa menjadi orang bersabar, selalu mohon pada Allah dan menerima nasihat dari manusia. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalul jalisis salihi." Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik ini adalah akhlak. Innama masalul jalisis salihi. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik, maknanya kita wajib berteman dengan teman yang baik. Karena teman itu pengaruhnya besar. Yang banyak tidak baik itu mempengaruhi yang baik. Karena orang tidak baik itu tidak punya malu dia dan diwaswasi oleh syaitan. Terkadang orang melakukan baik itu malu kalau dia tidak mau mengikuti orang tidak baik. Mestinya orang yang baik itu mengajak kepada orang tidak baik. Tetapi kawan punya pengaruh. Karena itu dalam satu hadis, al-mar'u ala man ahabba. Kamu lihat orang itu siapa yang ia cintai. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu lihat kawan akrabnya. Ini pentingnya kita melihat kawan kita. Kita berteman dengan kawan yang baik, berpengaruh diri kita menjadi baik. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika dia asalnya baik berteman dengan tidak baik, yang menang yang tidak baik, sehingga hilang kebaikan kita. Makanya kita harus berhati-hati. Berteman dengan orang yang saleh akan berpengaruh. Kita akan merasa malu kalau berbuat jahat. Wa jalisis su'i, dan perumpamaan teman yang buruk. Siapa yang buruk ini? Teman yang maksiat, teman ahli bid'ah, ahli syirik atau ahli ma'asi. Maka beliau menjelaskan kahamilil miski. Pertama, masalul jalis salihi, teman yang baik itu seperti orang yang penjual minyak miski, minyak wangi, parfum. Lihat ya, ketika di pasar kita dekat, dia manggil kita, mau beli mana nih, cium dulu. Jadi teman yang baik ini diumpamakan seperti kahamilil miski, penjual parfum yang selalu membuat harum. Bayangkan kalau ada orang biasa bajunya kurang, baunya kurang enak, masuk di sekeliling minyak wangi menjadi harum. Itu baru uapnya. Bagaimana kalau membeli dan juga dipakainya? Maknanya bagaimana kalau dia berteman dengan yang baik ini, lalu mengikuti teman yang baik menjadi baik. Yang nomor dua, teman yang buruk jalis sesu ini karena fikhil kir, seperti tukang pandai besi. Ya, yang mana disuruh orang tukang pandai besi ini berteman dengan api. Secara manual mereka memakai yaitu pompa. Ya. Besi itu diletakkan di dekat arang, kemudian maka percikannya akan keluar ya. Dan itu kalau kena baju berlubang dan baunya tidak enak, rupanya pula tidak menyenangkan, berbeda dengan baunya minyak kasturi, hawa al-misk. Fa khamilul miski, maka orang yang penjual minyak wangi atau yang membawa minyak wangi, kadang kalau kita coba orang Arab dia dikasih kanan kirinya tanpa bayar, menjadi harum semuanya sekelilingnya. Imma ayyukhdhiyaka, kadangkala akan memberi kepadamu, mungkin diusapkan di tangan kita atau di baju kita. Ini kebaikannya sahibun salihun atau jalis salih.
Wa imma an tabta'u minhu, bisa jadi karena harumnya menarik kita membeli, menjadi lebih harum lagi diri kita. Bahkan ketika kita membeli senang memberi pula kepada keluarga kita. Cuma wanita tidak boleh memakai harum-haruman kecuali dengan si suaminya, ketika berbau tidak baik badannya. Tapi laki-laki dianjurkan karena itu termasuk sunnahnya beliau. Wa imma an tajita minhu rihan thayyibatan. Kalau kita tidak bisa membeli, maka kita kalau dekat di situ menjumpai harum, nah, bau yang sangat harum. Nah, inilah kebaikan teman yang baik. Maka beliau mengumpamakan seperti kahamil miski, penjual minyak wangi atau yang bawa minyak wangi. Selalu ingin minyak yang ia pakai itu bagaimana tercium pula oleh saudaranya, walaupun satu tetes, tapi menggembirakan. Ini contoh teman yang baik. Nah, pemberitahuan ini mengajak kita supaya kita berteman kepada orang yang baik. Wa nafikhil kir, sedangkan tukang pandai besi yang biasa berteman dengan api, imma ayyuhriqa siyabaka, bisa jadi percikan bunga api itu akan membakar baju kita, berlubang baju kita, atau mungkin kena jasad kita luka. Jadi beliau mengumpamakan teman yang jelek itu seperti tukang pandai besi, karena berkawan dengan api. Ini bukan berarti tidak boleh orang kerja sebagai pandai besi, karena ini perumpamaan. Sebagaimana tidak harus orang itu jual minyak wangi, tapi ini perumpamaan, perbandingan orang yang dekat dengan orang jual minyak wangi dengan orang yang dekat dengan api, tukang pandai besi. Wa imma anta citarihan khabisatan, bisa jadi engkau menjumpai bau yang busuk, yang tidak enak, karena bekas bakaran besi yang dicampur dengan api, bau yang tidak enak. Bahkan juga kadang-kala yaitu kena badan kita, kena api. Ini contoh perlunya kita mentazkiyah diri kita, mencari teman yang istiqomah. Kita belajar pun jangan cari teman yang suka tertawa, jangan suka ngobrol. Kalau kita masuk masjid kadang-kala orang itu dekat dengan kita, kita diajak ngomong saja, beritahu saya sedang baca Quran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allumi. Orang itu mendapatkan ilmu karena sebabnya belajar. Dan ini sudah kita buktikan sendiri. Maka seorang santri ketika dia belajar menuntut ilmu bertambah ilmunya. Dan kalau diamalkan ilmu menjadi baik. Karena ilmu itu penyebab baiknya seorang jika diamalkan. Tapi orang menuntut ilmu tidak diamalkan seperti Yahudi. Dia pandai ilmu tapi diingkari ilmu itu. Punya nabi mau dibunuh nabinya. Ghairil maghdubi, ya Allah jauhkan aku ini dari jalannya orang yang kau laknat, yaitu ditafsirkan oleh Ibnu Taimiyah adamul amali bi ilmihi. Orang Yahudi itu tahu din tapi tidak diamalkan. Yang nomor 2, wa inna ma'al hilmu bitakhallumi, sesungguhnya orang yang penyantun itu berusaha bagaimana dia menjadi orang yang penyantun. Ya, ketika tahu keras bagaimana, kemarin kok saya keras dengan si fulan, berusaha untuk lembut. Terutama wanita kaum muslimin wal muslimah. Wanita itu kalau dia punya sifat keras tidak bagus dan tidak senang. Apalagi sudah sifat keras, kemudian akalnya berkurang lalu berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik.
Keindahan adalah keindahan dengan al-ilmu, keindahan dengan akhlak. Wa man yataharral khaira yu'tihi. Barang siapa yang berusaha untuk mencari kebaikan, Allah akan memberi. Artinya kebaikan itu kita peroleh dengan berusaha. Sebagaimana rezeki kita peroleh dengan usaha. Allah Ta'ala telah menentukan rezeki kita, namun masih tetap usaha. Ya, oleh karena wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh. Kalau kamu sudah selesai salat, pergilah di permukaan bumi. Wabtahu min fadlillah, carilah rezeki Allah. Wa man yattaqi syarra yuqihi. Siapa yang berkeinginan menjauhi kejahatan, maka Allah akan memeliharanya. Ini dinisbahkan kepada manusianya. Makanya Allah berfirman, walladzina jahadu fina. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh membela agama kami, orangnya ketika ada usaha yang diupayakan oleh orang beriman itu, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan jalannya, tunjukkan jalan kami. Perlunya kita ikhtiar, karena Allah Ta'ala memberi kemampuan kita akal, memberi kemampuan kita berpikir, memberi kemampuan kita bicara, memberi kemampuan kita berjalan. Nah, هذا هذا الثالث هذا رواه الدارقطني والخطيب البغدادي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقول العالم للرجل, dan perkataan seorang punya ilmu kepada salah seorang, alladzi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 orang, pembunuh orang ini, ya. Yani ucapannya orang punya ilmu. Jadi ada pembunuh 100, asalnya membunuh 99. Tanya kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Maka apa katanya orang ahli ibadah tidak punya ilmu? Kamu tidak akan diampuni. Gimana kamu membunuh orang 99? Penggal. Kemudian tanya pada orang punya ilmu, apakah diterima tobatku ini? Aku sudah membunuh orang 100 orang, diterima. Kamu hijrah, tinggalkan dari tempat pembunuhan menuju ke tempat yang aman. Ini faedahnya ilmu, selalu tafsir. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan dibuat dia sedih atau lari. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan dipersulit. Kalau kita senang dipermudah, maka mudahkan orang. Nah, apa katanya? Intalik ila ardi kadza wa kadza. Katanya orang punya ilmu, kamu harus pindah dari tempat pembunuhan itu. Pergilah kamu ke bumi ini, pergi kamu, jangan di tempat perbuatan pembunuhan, karena pengaruhnya besar. Ini wajibnya kita menjauhi tempat-tempat maksiat. Kita kembali ke tempat yang baik, bergabung dengan orang punya ilmu, lain dengan bergabung dengan orang yang maksiat. Fa inna biha unasan ya'budun Allah. Kalau kamu mau hijrah di tempat sana ada manusia yang beribadah kepada Allah, kamu ikut beribadah. Ini namanya tafsir, ini namanya yaitu akhlak yang al-iktisabi, diupayakan oleh orangnya menjadi baik dengan usaha dirinya. Fa'budullah ma'ahum, beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Jauhi teman-teman yang buruk, teman-teman pembunuh kamu harus jauh. Wala tarji' ila ardika, kamu jangan kembali ke tempat bumimu.
ke negerimu yang pembegal pembunuh. Ini menunjukkan kita harus hijrah dari tempat kemaksiatan menuju yaitu tempat yang ahlinya orang ahli taat. Makanya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, karena beribadah diancam, dan hijrah hukumnya wajib bagi orang yang sifatnya tidak bisa mempertahankan ibadahnya di tempat tersebut, karena menyelamatkan diri lebih didahulukan. Apa katanya? Fa innaha ardu su'in, karena bumi atau negeri yang kamu tempati itu adalah jelek. Bayangkan ya kan, kalau kita pergi ke kota sedih, mata melihat kemaksiatan. Kalau kita pergi di desa yang banyak orang beribadah, senang kita. Di kota tetangga dengan tetangga tidak tahu. Ketika ada kematian susah orang itu mengantarkannya, karena masing-masing rumah dipagari dengan pagar yang tinggi, dengan tembok yang tinggi. Di desa alhamdulillah, karena kesederhanaan hidup, tolong menolongnya ketahuan. Ada orang sakit tahu kita, ada orang meninggal dunia guyup. Tapi di kota kita sulit mencari orang untuk mengumpulkannya, apalagi jalan padat dengan mobil. Berbeda dengan di desa, kemaksiatan berkurang daripada di kota. Nah, walau lam yakun hunaka imkaniyatun liktisabil akhlak, seandainya di sana tidak ada kemampuan manusia itu untuk berakhlak yang baik, wa taghyiriha, dan merubah sikap yang jelek menjadi baik, lama amarana syari'u bil akhlaqil hasanah, tentu Allah Ta'ala tidak memerintah kita untuk berakhlak yang baik. Namun karena ada kemungkinan orang itu untuk berubah, dan juga wal ibtiati anil akhlaqis sayyi'ah, menjauhi akhlak-akhlak yang jelek. Dan itu akan kita tahu akhlak yang baik itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sunnah adalah hadis Rasulullah SAW. Dan kita akan tahu akhlak itu yang jelek dari Al-Quran dan juga Sunnah pula. Sebagaimana ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, terangkan kepada kami akhlaknya Rasulullah SAW. Jawabnya, kana khuluquhu Al-Quran. Kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, bacalah Al-Quran. Begitulah ya ikhwah yang dapat sampaikan, pentingnya kita mentazkiyah jiwa kita agar tetap memiliki akhlak yang mulia, terutama talibul ilmi, ya, akan menjadi panutan bagi orang yang awam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.